Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menganalisis jurnal, yaitu jurnal ke-11, itu tentang tumbuh kembang, kajian teori dan pembelajaran PAUD, jurnal pendidikan PG PAUD, FKIP Udaya, yang berjudul Stimulasi Perkembangan Berbicara Anak Usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19 di RT 9 Desa Sako Banyuasin. Baiklah, langsung saja. Untuk sistematika penulisan jurnal ilmiah, yaitu terdapat 1. Judul, 2. Penulis, 3. Koresponden, 4. Abstrak, 5. Kata kunci, 6. Pendahuluan, 7. Metode dan bahan, 8. Hasil riset, 9. Pembahasan, 10. Simpulan, dan ke-11 daftar pustaka. Baiklah, untuk analisis jurnal, pada bagian judul, pada judul ini yaitu terdapat judul yaitu Stimulasi Perkembangan Berbicara Anak Usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19 di RT 9 Desa Sakubanyu. Judul yang tertera sudah menjelaskan tentang isi artikel yang akan dibahas sesuai dengan teori yang relevan. Jumlah kata pada judul ada 16 kata sehingga tidak terdapat kata klise dan judul dapat dipahami. Kemudian untuk penulisan, artikel ini pada jurnal ini ditulis oleh 2 orang yang bernama Tiara Helvianis dan Mahyumi Ratina. Untuk penulisan nama pada jurnal sudah sesuai karena tidak penulis nama tidak mencantumkan gelar. Untuk koresponden, pada jurnal ini penulis telah melengkapi dengan alamat koresponden seperti dengan adanya email. Selain itu ada juga nama lembaga dan program studi penulisan jurnal. Dan sudah terdapat ISSN secara media cetak dan media online. Kemudian untuk bagian abstrak. Pada bagian abstrak, penulis telah sesuai dengan menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penulisan juga pada bagian abstrak telah terdapat penjelasan singkat mengenai isi dari latar belakang, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak juga telah ditulis dengan benar dan memiliki 1 paragraf yang berisikan 200 kata. Untuk bagian kata kunci pada penulisan penulis telah membuat dengan makna yang jelas. Kata kunci juga dibuat untuk mempermudah pembaca mengetahui isi penting apa yang ada di dalam artikel jurnal. Kata kunci itu terdiri dari 3-5 kata. Istilah yang terdapat pada artikel ini yaitu stimulasi, perkembangan berbicara, dan anak usia dini, serta COVID-19. Baiklah, pada bagian pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini telah berisi tentang permasalahan dan ruang lingkup. Masalahnya itu perkembangan bahasa anak di masa pandemi COVID-19. Untuk ruang lingkup, yaitu stimulasi perkembangan sejak dini. Nah, pada bagian pendahuluan berisi pendapat atau argumen kenapa penelitian ini dilakukan. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian terdapat pada paragraf. Itu penelitian menjelaskan bagaimana stimulasi yang tepat untuk perkembangan berbicara anak serta masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan simulasi perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19. Kemudian untuk metode dan bahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi yang tak berstruktur, dokumentasi, dan menggunakan triangulasi atau teknik mengenai perkembangan berbicara anak 2-3 tahun. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Mills, dan Huberman. Meliputi pengumpulan data, dianalisis, melakukan coding, mendeskripsikan data dalam narasi singkat, dan menarik suatu kesimpulan yang menggambarkan hasil penelitian. Menurut saya, peneliti telah menjelaskan tentang bagaimana prosedur penelitian secara jelas dan naratif pada bagian metode penelitian tersebut. Untuk hasil dan riset pada pembahasan, maksud saya untuk hasil dan pembahasan pada artikel jurnal ini, hasil dan pembahasan digabung menjadi satu. Di bagian hasil riset dijelaskan dengan bentuk verbal dan dipaparkan dalam bentuk tabel berupa penjelasan tingkat pencapaian dan stimulasi perkembangan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian di bagian pembahasan, implikasinya pada hasil penelitian sudah dijelaskan di bagian pembahasan. Akan tetapi di bagian pembahasan tidak terdapat hasil analisis setelah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Baiklah, adapun kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan, penulis telah membuat secara rinci dan jelas, akan tetapi sayangnya penulis tidak menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari hasil pembahasan yang sudah di. Kemudian ada ucapan terima kasih. Nah, pada artikel ini sudah terdapat ucapan terima kasih ditulis dengan kalimat yang sopan, dan ucapan terima kasih ini tertuju langsung kepada yang berkontribusi langsung pada riset dan penulisan. Kemudian di bagian terakhir yaitu daftar pustaka, dan daftar pustaka pada bagian ini sudah memuat semua yang dipublikasi yang direferensi secara langsung. Daftar pustaka ditulis Style APA atau American Psychological Association. Baiklah, mungkin itu saja analisis yang dapat saya sampaikan untuk Jurnal Tumbuh Kembang, Kajian Teori dan Pembelajaran PAUD, Jurnal PG PAUD FKIP Universitas Sriwijaya pada judul Stimulasi Perkembangan Berbicara Anak Usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19, RT 9, Desa Sako, Banyuasin. Baiklah, terima kasih.